jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bogor? Masya Allah, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga jamaah Islam itu di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Takdir keluarga yang bisa diubah. Alhamdulillah. Sebelum lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya tentang kalau aja dari dulu pilih cowok yang kayak buat bangun keluarga. Kayak gimana kira-kira gambarannya? Ini dia tayangannya nih. Banget ya. Tapi ada yang ngomong begitu. Kasihnya gede ke kita nyari lagi cowok. Orang kaya ya kan selingkuh masih dimaklumin sama istrinya. Karena kaya. Ini udah miskin selingkuh lagi suaminya. Astagfirullah. Sakitnya 2 kali. Sakitnya 2 kali katanya. Astagfirullahaladzim. Tapi gini ya Ustaz Syam ya. Kalau yang namanya takdir itu kan sebelumnya udah ditulis. Sebelum kita lahir, jauh-jauh sebelum kita lahir udah ditulis. Bener ya? Setuju ya untuk masalah itu ya. Tak ada yang bilang gini, kalau udah ditulis takdir kita terus apa gunanya kita berjuang mengubah nasib? Aduh buat apa? Kan udah ditulis sama Allah, bakalan jadi orang susah. Nah ini bagaimana menjawabnya, mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guru kami Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Bang Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Allahumma arhamna bil Quran. Kalau memang takdir sudah ditulis, kalau memang sudah ditentukan masa depannya seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti di akhirat seperti apa, ngapain lagi orang berusaha? Oh betul? Betul? Tapi ibu-ibu tahu nggak besok ngapain? Ibu tahu nggak 5 menit ke depan kita kenapa? Tidak tahu. Di antara hikmahnya Allah sembunyikan karena supaya kita tetap berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolongmu kecuali Allah dan dirimu sendiri. Jangan berharap orang lain berubah. Jangan orang lain, saya udah baik dia tidak. Tapi tolonglah dirimu sendiri dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang mengilustrasikan seperti ini. Kalau bicara takdir itu ada 3. Ada yang memang sudah tetap, ada yang bisa berubah, ada yang menganggapnya berubah terus. Bagi kita, anggaplah takdir itu berubah terus sesuai dengan usaha. Bagi malaikat ada yang tetap, ada yang bisa berubah. Maksudnya apa? Allah sudah tuliskan, nih si Anu meninggal hari ini jam segini kau cabut nyawanya. Tiba-tiba sudah mau berangkat cabut nyawanya kata Allah, jangan dulu hari ini karena dia berdoa panjang umur. Dia banyak sedekahnya. Malaikat pun tidak tahu itu. Bisa dirubah kapanpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Allah tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena Allah sudah tahu masa depan. Allah yang mengetahui, ilmunya meliputi semua. Innallaha alimun khabir. Tapi karena manusia tidak tahu, berusahalah semaksimal mungkin. Masya Allah. Ada bagusnya segala sesuatu yang gak tahu kita. Kenapa? Kalau kita tahu malah jadi males. Oh males. Kalau misalnya tahu mau mati kapan, ibu gak keluar rumah, tetap mati bu. Dengan gak tahu sekalian, bener ya? Betul. Ini Masya Allah, rahasia Allah luar biasa. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita panggil guru kita Ustadz Maulana. Mana dia Ustadz Maulana? Wih, Masya Allah. Tepuk tangannya mana Bu? Ya Allah. Udah bergaya juga. Udah bergaya. Ini kasihan ini ya.
Izin Ustadz nih, yang namanya manusia tadi kan kita bahas dari awal. Kita nggak bisa tahu lahir dari keluarga yang mana. Keluarga yang alim kah atau dari keluarga yang pendosa kah. Iya, betul. Nah pertanyaannya ada yang bilang gini, aduh saya susah nih. Mau ngapa-ngapain saya susah, nggak berkah hidup saya. Mungkin apakah gara-gara hidup dari orang tua saya ini dulu yang nggak berkah nih. Jadi saya kena dosanya imbasnya nih. Nah ini apakah ada seperti itu atau enggak? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Saya mau tanya dulu kepada semua jamaah. Ada gak penyakit turunan? Ada. Ada. Ada nggak dosa turunan? Kepada semuanya mohon maaf. Orang tua bisa berpotensi merusak anak. Berpotensi ngomong hutan. Berpotensi menurunkan kebiasaan. Karena anak itu kayak spon. Tahu nggak spon? Spon yang cuci piring. Ya. Itu ngeresap. Jadi anak itu peniru terbaik. Ya. Anak itu bagaikan, mohon maaf, kertas putih. Sesuai apa yang kita isi, itu yang terjadi. Makanya kalau berkata ada nggak penyakit turunan, yang ada kebiasaan buruk orang tuanya yang menyebabkan penyakit itu turun padanya. Karena bisa jadi, jamaah, bisa jadi anak yang tidak tinggal sama orang tuanya ternyata tidak turun penyakitnya. Karena orang tuanya suka makan gula dan sebagainya sehingga anaknya. Jadi ada namanya takdir, ada namanya nasib. Ulangi, ada namanya takdir. Ada yang namanya nasib. Ya. Jamaah. Kalau takdir, rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3, rezeki. Jodoh, ajal. Itu takdir. Kalau nasib, kaya miskin. Kaya miskin itu nasib. Mau kaya? Mau. Usaha. Mau pinter? Mau. Belajar. Jadi belajar. Apalagi mau baik atau buruk? Baik, itu pilihan kita sebenarnya. Jadi 3 ini kaya pintar, kaya miskin, pintar bodoh, baik buruk. Itu nasib. Nah kepada semua orang tua dimanapun berada, biasakan didik anak-anak kita dengan baik. Kenapa ada dosa itu turun kepada anak? Disebab atau orang tua bisa berdosa terhadap anak. Jadi 2 sisi nih. Orang tua bisa berdosa terhadap anak, anak bisa berdosa terhadap orang tua. Kalau orang tua tidak pernah memberikan bekal kepada anak, maka orang tua yang berdosa. Nauzubillah. Kalau anak sudah dibekali tapi masih berbuat dosa, maka dosa tanggung anak. Sendiri. Sendiri. Orang tua nggak nanggung. Tepuk Nggak tangan nanggung. buat Ustadz Maulana dong Bu. Bu, Iya. Bu. Iya. saya mau nanya. Ibu mau dilahirkan sama orang Amerika atau orang Indonesia? Orang Bogor? Orang Bogor. Orang Bogor. Ada yang mau dilahirkan orang Amerika enggak? Seandainya ibu dilahirkan orang Amerika, ibu tidak ada di sini. Wah, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz Maulana. Oke kita lanjut ya. Waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Oh ibu ini, boleh ibu mohon izin maju ke depan. Iya. Oke ibu. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nurhayati dari Majelis Taklim Al-Mulisin Bogor. Tepuk tangan dong buat Ibu Nurhayati. Mau tanya apa Ibu? Saya ingin bertanya Iya. sama Pak Ustadz. Iya boleh. Habib sama Ustadz Syam boleh maju ke depan. Masya Siap. Allah. Surga Lihat sana, Bu. di bawah telapak kaki Ibu. Betul. Tapi justru orang tuanya itu penyebab daripada anak jauh dari agama. Oh nauzubillah. Yang saya tanyakan bagaimana merubah takdir daripada orang tua itu. Oke. Apakah Kita bisa tanya malaikat. apakah bisa kita ngerubah takdir dari orang tua? Kan ini udah terjadi nih, orang tua kan luar lahir sebenarnya Beb. Nah ini bagaimana? Itu aja Bu Nurhayati ditanya. Iya, Sini aja dulu, betul. jangan kemana-mana. Gimana Beb? Baik, makanya kita cari istri, kita cari suami, jangan asal nyomot.
Ya, artinya kita lihat bagaimana adab, akhlak dan agamanya untuk apa? Supaya anak-anak kita aman. Anak-anak kita itu dibawa dalam ajaran syurga. Artinya kalau dikatakan, oh ibu di bawah telapak kaki ibu itu ada syurga misalnya. Berarti semua ibu masuk syurga. Amin. Iya amin benar juga Bu. Amin sih, Amin Bib. sih. Benar, Pengennya benar, kan masuk amin. surga. Belum tentu. Berarti masih ragu. Artinya belum tentu. Kenapa? Semua orang itu kan tergantung amalnya. Tergantung amalnya. Bukan berarti oh seorang ibu itu artinya ini hadis. Maksudnya seorang anak itu dituntut untuk berbakti dan menghormati orang tuanya. Khususnya kepada ibu. Jadi kalau ibunya mengajarkan anak-anaknya kurang bagus, bagaimana sudah dua-duanya di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tapi seandainya Masya Allah ibunya kurang bagus, tapi dia bisa didik anaknya sampai bisa berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul. Dari doa anak yang soleh ini insya Allah bisa memberikan syafaat buat ibunya. Amin. Amin. Kan seperti itu ibu. Artinya bukan dalil juga udah syurga di bawah telapak kaki ibu kemudian sudah pasti masuk syurga semuanya, tidak juga. Tergantung bagaimana dia ibadahnya kepada Allah, bagaimana keyakinannya kepada Allah, bagaimana dia sholatnya, mengerjakan sunnahnya kan seperti itu. Jadi artinya bagaimana solusinya? Solusinya bagaimana kita harus baik, anak-anak kita ajarkan supaya baik. Untuk apa? Kedepannya bisa masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambahkan Ustaz Syam silakan. Apakah kita bisa merubah daripada orang tua kita? Ya kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa. Tapi yang kita bisa pilih itu akan menjadi orang tua yang bagaimana. Jadi kalau memang ditakdirkan lahir dari seorang ibu yang tidak pantas sebenarnya surga di telapak kakinya. Kenapa? Karena tidak menjalankan sholat, kemudian tidak menjalankan syariat. Anaknya pun ditelantarkan. Ada juga loh ibu-ibu tuh habis melahirkan dia telantarkan anaknya. Banyak. Ada subhanallah. Ada yang kemarin dikirim pakai ojek online subhanallah. Ada dia habis ngelahirin dia bungkus pakai plastik itu bayinya lalu dia kirim subhanallah. Maka berarti yang kita bisa perbaiki adalah diri kita. Meskipun lahir dari orang tua yang tidak mencerminkan surga di telapak kaki ibu, tapi kita bisa memilih akan menjadi orang tua yang seperti apa. Karena jalur surganya gampang kalau udah jadi ibu tuh, melahirkannya aja pahalanya besar sekali, menyusui besar sekali pahalanya, kasih sayangnya besar sekali, tapi dengan syarat tetap menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gitu Ibu ya. Jelas terima Ibu, kasih. Masya Allah. Ibu di sini aja, jangan kemana-mana dulu. Nanti buat jamaah yang di rumah juga jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang takdir keluarga yang bisa diubah. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.